Hello everybody, good evening, good morning, good afternoon, and good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawidan. Info mengenai timnas Indonesia hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Berikut ada daftar 8 pemain top Eropa masuk calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Harganya begitu fantastis. Harga pasaran nyaris 1T. Skuad timnas Indonesia bakal semakin mewah ke depannya. Ada 8 pemain digadang-gadang akan dinaturalisasi. Harga pasaran ke-8 pemain yang akan dinaturalisasi hampir mencapai 1 triliun rupiah. Mantap. Kehadiran mereka akan membuat timnas menjadi skuad mewah di Asia. Menariknya, para calon pemain naturalisasi masih berusia muda. Selain itu, mereka bermain di benua Eropa. Harga pasaran termurah yaitu 15,64 miliar dan termahal ada pada market value 278,11 miliar rupiah. Berikut 8 pemain yang digadang akan dinaturalisasi. Pertama, Jairo Riddlewood, 28 tahun, Royal Antwerp. Jairo Riddlewood jadi kandidat yang sudah disebut Patrick Kluivert tengah dalam proses pemberkasan dokumen untuk naturalisasi. Kabar itu pernah diungkap oleh beberapa waktu lalu oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Jairo dokumen masih kita kumpulkan lagi. Kita lihat apakah terkejar oleh kami. Kalau Jairo kan dia harus ke Indonesia. Misalnya mungkin harus ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengejar semua. Tapi kita lihat nanti, kata Arya Sinulinga dilansir bola.sport dari kanal YouTube pribadinya. Dokumen menjadi masalah karena membutuhkan waktu. Kalau dokumennya cepat terkumpul mungkin bisa cepat juga. Yang berat sekarang dokumen. Karena pemerintah sudah mendukung total, Kemenpora, Kemenhumkam, Setnek, dan Presiden mendukung total. Karena mereka kan mau tidak mau menarik dokumen ini yang berat, di mana dokumen tersebut harus dibawa ke pengadilan juga. Paling tidak ada bukti bahwa kakeknya atau orang tua dari Indonesia, ujarnya. Untuk market value terkini per 11 Desember 2024 yaitu 38,24 miliar rupiah. Pemain yang kedua, Tristan Goijer Pexzoli, 20 tahun. Nama winger timnas Indonesia Eliano Randers kini tengah jadi sorotan. Bukan terkait aksinya di lapangan hijau, melainkan soal unggahan terkininya di Instan Story yang ditunjukkan untuk timnas Indonesia. Dalam unggahan terlihat Eliano Randers tengah berada di locker room bersama skuad Pexzoli. Tak disangka Eliano Randers mengarahkan kameranya yang tertuju kepada fullback kanan Pexzoli, Tristan Goijer. Seraya berujar Tristan Goijer akan datang ke Indonesia. Ucapan itu juga ia perjelas pada caption video dengan menuliskan isi dari ucapan tersebut. Tristan come to Indonesia, tulis Eliano Randers dengan membubuhkan tag dan emoji hati. Tentu, aksi yang dilakukan Eliano Randers bukan semata candaan, melainkan tak ubahnya seperti kode yang diberikan Eliano Randers terkait progres kepindahan kewarganegaraan Tristan Goijer ke Indonesia. Mengingat nama Tristan Goijer sudah lama digaungkan bakal merapat ke timnas Indonesia. Bahkan fullback kanan Pexzoli itu juga kedapatan memberikan kode bakal segera merapat ke timnas Indonesia.
Meski sama-sama membela Pexwolle, Tristan Goijer dan Eliano Renders ternyata memiliki perbedaan status. Bedanya, Tristan Goijer dan Pexwolle berstatus sebagai pemain pinjaman, sedangkan Eliano Renders merupakan pemain inti Pexwolle. Tristan Goijer dipinjamkan Ajax Amsterdam U21 per 16 Juli 2024 dan kontrak peminjamannya bakal segera usai 30 Juni 2025. Untuk market value terkini, Tristan Goijer per 17 Desember 2024 berada di angka 34,76 miliar rupiah. Fantastis. Pemain yang ketiga yakni Jayden Oosterwolde, bintang Fenerbahce. Jayden Oosterwolde layak dipertimbangkan timnas Indonesia untuk menambah kekuatan di pos bek kiri pertahanan skuad Garuda. Diketahui Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Secara rekam jejak karir, Jayden Oosterwolde memiliki rekam menawan dengan pernah bergabung di FC Twente. Kemudian pernah juga ia ditempatkan di Parma hingga terkini jadi andalan di Fenerbahce. Musim 2023-2024, Jayden mampu bukukan 2 gol dan 3.164 menit bermain dari 43 pertandingan. Harga pasar Jayden Oosterwolde berada di angka 260,72 miliar rupiah. Fantastis. Kabarnya asisten pelatih timnas Indonesia Alik Pastur sudah menemui dan berbicara dengan sang pemain di Turki. Yang keempat, ada Emiliano Jonathans, FC Utrecht, 20 tahun. Satu bintang naik daun Eredivisie belum lama ini semakin erat dikaitkan dengan kansnya bergabung ke timnas Indonesia. Ya, sosoknya tak lain adalah berlian anyar FC Utrecht berposisi sayap kanan dan gelandang serang Emiliano Jonathans. Kode terbaru ayam Emiliano Jonathans, Dennis Jonathans, datang ke Jakarta untuk menjadi mualaf. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan pengurus PSSI yang acap kali membantu mencarikan talenta diaspora untuk timnas Indonesia, Hamdan Hamidan. Tak menutup kemungkinan juga ayah Emiliano Jonathans itu bertemu dengan PSSI untuk membicarakan kans anaknya merapat ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Tak percuma sang ayah, kakek Emiliano Jonathans yang merupakan asli warga Depok, Willy Jonathans, turut memberikan doa untuk cucunya agar bisa segera membela timnas Indonesia. Willy Jonathans mengaku sangat bangga jika Emiliano Jonathans bisa membela timnas Indonesia. Bahkan ia menyebut jika cucunya cocok bermain di lini depan sebagai striker timnas Indonesia. Semoga Emiliano bisa diterima oleh pemain di PSSI. Terutama kami warga Depok keturunan 12 marga sangat bangga manakala Emiliano bisa main untuk PSSI. Ya, kalau dia jadi striker atau penyerang sih kayaknya cocok sebab di PTC juga begitu dari posisinya, ujar Willy Jonathans. Pernyataan itu menguatkan kode sebelumnya yang pernah diungkapkan oleh Willy Jonathans. Kode sebelumnya Willy Jonathans diungkapkan oleh akun Instagram caption Garuda beberapa waktu silam. Saat itu kode dibeberkan oleh kakek Emiliano Jonathans pada cuplikan wawancara Willy Jonathans. Dalam pernyataannya, Willy Jonathans terus membujuk Emiliano Jonathans untuk mau bergabung ke timnas Indonesia. Alasannya berkaitan dengan kans bermain di level internasional yang lebih terbuka bersama timnas Indonesia ketimbang Belanda. Bahkan Willy Jonathans turut membeberkan respon sang cucu yang ia rasa sangat antusias menyambut dorongan darinya. Dengan adanya kabar itu, maka peluang PSSI untuk segera melaunching Emiliano Jonathans sebagai penggawa anyar timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Terlebih posisi Emiliano Jonathans saat ini memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia, yakni penyerang sayap kanan dan gelandang serang. Di mana kedua posisi itu besar kemungkinannya bakal mengusik
dua pemain langganan yang menempati posisi tersebut, yakni Wak Haji, Ragnar Orekmanen, kemudian Marcelino Ferdinand. Tergantung Patrick Kluivert bakal memainkan Emiliano Jonathan di posisi mana bersama timnas Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Market value terkini Emiliano Jonathan berada di angka 15,64 miliar rupiah. Mantap. Yang kelima, ada Pascal Struijk, Leeds United, 25 tahun. Sosok bintang Leeds United Pascal Struijk juga sempat masuk ke dalam bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Namun sayang pemain berusia 24 tahun itu memutuskan untuk menolak tawaran dari timnas Indonesia. Padahal sejatinya Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau orang tua ayahnya. Alasan Pascal Struijk menolak tawaran timnas Indonesia karena ia masih berharap mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Meski begitu, kans timnas Indonesia untuk bisa ubah keputusan Pascal Struijk terbuka lebar. Terlebih dirinya hingga saat ini belum memiliki caps bersama timnas Belanda senior. Dan di posisinya pada skuad timnas Belanda sudah banyak dihuni gelandang-gelandang berkualitas lainnya yang secara rekam jejak lebih mentereng ketimbang Pascal Struijk. Sebut saja Tijani Reinders, Frenkie de Jong, Wijnaldum, dan Martin de Roon. Hal itu semakin mempersulit langkah Pascal Struijk untuk bisa mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia. Terkini nama masuk ke dalam pemain intayan pelatih timnas Indonesia sekaligus legenda timnas Belanda Patrick Kluivert. Market value Pascal Struijk kini berada di angka 278,11 miliar rupiah. Selanjutnya ada pemain yang keenam menjadi incaran, yakni Mylion Manhoef, Stoke City, 22 tahun. Keempat ada Mylion Manhoef yang kini menjadi satu di antara nama yang dipertimbangkan untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Winger kanan kelahiran Beemster Belanda berusia 22 tahun itu memiliki posisi murni sebagai sayap kanan. Di sisi lain, dalam bio Instagramnya Mylion Manhoef juga menyematkan 3 negara garis keturunan, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Mylion Manhoef merupakan pemain jebolan asli VTC Junior. Ia diorbitkan pada 7 Agustus 2020 ke tim senior VTC. Hampir 4 musim membela VTC, performa apik dari Mylion Manhoef membuatnya dilirik oleh tim kasta kedua Liga Inggris atau divisi Championship, Stoke City. Stoke City mendatangkan Mylion Manhoef pada 1 Februari 2024. Sama halnya dengan Ian Madsen dan Martin Paes, kans untuk dinaturalisasi Mylion Manhoef terjal karena dirinya pernah membela timnas U21 Belanda. Namun adanya tim kepelatihan kenamaan asal Belanda di timnas Indonesia disinyalir bisa jadi stimulus langkahnya untuk membela skuad Garuda. Market value Mylion Manhoef menyentuh di angka 60,48 miliar rupiah. Mantap. Kemudian ada pemain ketujuh yang menjadi incaran, yakni Neraiso Kasanwirjo, Rangers FC, 23 tahun. Jawa banget ini namanya. Timnas Indonesia memiliki satu opsi pemain naturalisasi yang kini tengah berkarir dengan klub raksasa Skotlandia Rangers FC, Neraiso Kasanwirjo dipinjamkan dari Feyenoord Rotterdam ke Rangers FC sampai dengan 30 Agustus 2024 sampai dengan 30 Juni 2025 dengan klausul pembelian secara permanen. Lantas bagaimana peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan tanda tangan Neraiso Kasanwirjo? Merupakan pada karirnya bersama timnas Indonesia, Neraiso Kasanwirjo tercatat belum pernah mendapatkan semenit pun bersama skuad Orange. Dengan kata lain, Neraiso Kasanwirjo eligible untuk bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Meski memiliki peluang untuk dapatkan Neraiso Kasanwirjo, tak mudah bagi timnas Indonesia untuk meyakinkan mau bergabung.
Market value terkini rasio Kasan Wirjo per 3 Desember 2024 berada di angka 31,29 miliar rupiah. Mantap. Nomor 8 yakni Ryan Flamingo, PSV Eindhoven 22 tahun. Belum lama ini Ryan Flamingo nampak turut merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga Selasa 25 Maret 2025. Dalam laga itu timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicatatkan oleh Besti Ryan Flamingo saat bermain di FC Utrecht oleh Romeni. Mengetahui rekannya menjadi pembeda kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, Ryan Flamingo pun beri postingan apresiasi untuk Ole Romeni, di mana Ryan Flamingo kepergok satu di antara akun Instagram seputar sepak bola Indonesia transfer Liga 1 Kamis 27 Maret 2025 memposting foto perayaan Ole Romeni yang tengah menemani para supporter selepas laga. Tak ada caption terkait untuk turut disertakan, namun bek andalan PSV Eindhoven itu hanya memberikan tag kepada akun Instagram Ole Romeni. Lantas akankah hal itu merupakan kode jika Ryan Flamingo ingin ikuti jejak Ole Romeni memperkuat timnas Indonesia? Secara garis keturunan, Ryan Flamingo eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Ryan Flamingo diketahui memiliki darah Indonesia, tepatnya berasal dari Jawa. Untuk caps bersama timnas Indonesia, Ryan Flamingo sejauh ini belum juga dilirik pelatih kepala Orange Ronald Koeman. Bek berusia 22 tahun itu hingga saat ini masih tercatat sebagai bagian timnas Belanda kelompok usia, sehingga kans timnas Indonesia untuk bisa mendapatkannya terbuka lebar. Tak cuma soal unggahan Ole Romeni, beberapa waktu lalu bek dengan market value 278 miliar rupiah itu juga turut membahas kansnya membela timnas Indonesia dengan satu di antara media kenamaan Belanda, Voetnal Framer. Bahkan dikabarkan Ryan Flamingo masuk ke dalam waiting list goda timnas Indonesia bersamaan dengan Million Man Hope. Bek PSV Eindhoven Ryan Flamingo masih bisa memilih karir internasional antara Indonesia dan Suriname. Dalam Donald Deal, Dendens membahas potensi penguatan Indonesia bersama L'Artension, tulis akun Instagram Football Primer. Sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Million Man Hope, sambung laporan tersebut. Selain itu, pemain dengan postur 187 meter itu 1,87 meter itu juga kedapatan sudah menuliskan nama Indonesia di bio Instagram pribadinya. Harga pasaran atau market value terkini Ryan Flamingo berada di angka 278 miliar per 17 Desember 2024 silam. Baik, itulah tadi 8 pemain naturalisasi yang diincar timnas Indonesia ke depan. Semoga timnas Indonesia akan semakin kuat dan bisa lolos ke putaran keempat Piala Dunia 2026. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari Sawedan mengenai timnas Indonesia hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Terima kasih bagi yang sudah nonton, bagi yang sudah mampir. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Timnas Indonesia.